Baik, kita mulai insya Allah. Nabda bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Okay. Ya, kemarin pembahasan kita ya al-maqidus tsalitsah asyar. Simpul pengagungan yang ke-13 yaitu badlul juhdi fit tahaffudil ilmi wal mudzakaratu bihi wassu'ali anhu. Wassu'alu anhu. Ya. Berupaya untuk menghafal, beristihad ya, menghafal untuk menghafal ilmu wal mudzakaratu bihi dan juga mempelajari ilmu tersebut, yang mengulang ilmu tersebut, wassu'alu anhu dan bertanya tentang ilmu tersebut, mendalami ilmu tersebut. Sekarang kita lanjutkan. Al-Maqidur Rabi'a Asyarah, simpul pengagungan yang ke-14. Al-Maqidur Rabi'a Asyarah, ikramu ahlil ilmi wa tawqiruhum. Ikramu ahlul ilmi wa tawqiruhum, ya, memuliakan ahlul ilmi dan menghormati mereka. Memuliakan ahlul ilmi dan menghormati mereka. Nah, ikramu ahlil ilmi wa tawqiruhum. Menghormati orang yang mempunyai ilmu dan menghargai mereka. Nah, ini adalah bentuk pengagungan kita terhadap ilmu, yaitu dengan menghormati orang yang memiliki, yang mengajarkan ilmu kepada kita, ya, alim kita, guru kita. Ya, kalau ada orang di depan kita, ya, dia punya ilmu tersebut, ya, yang kita hormati ilmu tadi, ya. Jadi maka hendaklah kita menghormati orang-orang yang memiliki ilmu. Kalau kita memang mengagungkan ilmu, maka setiap orang yang memiliki ilmu tadi harus kita hormati dan harus kita hargai. Nah. Inna fadlal ulama'i adimun tafadhali man taqra minkun. Silakan dibaca. Ustaznya. Tafadhali. Inna fadlal ulama'i azimun wa mansibahum munsibun jalilun li'annahum aba'ur ruhi fasyaykhu abun lirruhi kama anna al-walida abun lil jasadi fal-i'tirafu bi fadlil muallimina haqqun wajibun. Nah, ahsanti barakallahu fik, jazakillahu khairan. Inna fadlal ulama'i adimun wa mansibahum mansibun jalilun li'annahum aba'ur ruhi fasyaykhu abun lirruhi kama annal walida abun lil jasadi fali'tirafu bifadlil muallimina haqqun wajibun. Nah, inna fadlal ulama'i adimun, sesungguhnya keutamaan seorang ulama, ya, orang yang memiliki ilmu itu adalah besar, ya, mereka memiliki keutamaan yang besar. Wa mansibuhum mansibun jalilun, dan kedudukan mereka itu adalah, dan mereka itu memiliki kedudukan yang mulia. Nah, li'annahum aba'ur ruhi, ya, karena mereka itu adalah ayah ruh, ya. Jadi kalau misalkan fasyaikhu, nanti dijelaskan ya. Fasyaikhu abun lirruhi kama annal walida abun lil jasadi. Maka seorang guru itu adalah orang yang memiliki ilmu, ya, seorang guru al-alim itu adalah abun, ayah bagi ruhnya, bagi ruh.
kama annal walidu abun lil jasadi. Sebagaimana seorang ayah itu adalah bapak bagi jasad. Fali'tirafu bifadlil muallimina haqqun wajibun. Maka mengetahui dan mengakui keutamaan orang yang mengajarkan itu adalah hak yang wajib. Inna fadlal ulama'i azimun wa mansibuhum mansibun jalilun. Ya, sesungguhnya keutamaan para ulama itu adalah keutamaan adalah besar ya, dan kedudukan mereka itulah kedudukan yang mereka itu memiliki kedudukan yang tinggi. Li'annahum aba'ar ruh ya, karena sesungguhnya mereka ini adalah bapak-bapak bagi ruh kita ya. Mereka para ulama itu para guru, para syekh yang kita belajar dari mereka ini adalah bapak-bapak bagi ruh kita. Sebagaimana jasad kita itu memiliki bapak, juga ruh kita itu juga memiliki bapak. Kalau jasad kita itu bapaknya adalah bapak kandung kita, kalau ruh kita bapaknya itu adalah al-ulama, al-alimin, al-muta'alimin, yang mengajarkan, al-mu'allamin. Fasyaikhu abun lirruhi kama annal walidu abun lil jasadi. Maka guru kita itu adalah bapak bagi ruh kita. Sebagaimana orang tua kita atau bapak kita itu adalah bapak bagi jasad kita, ayah bagi jasad kita. Nah, jadi jasad kita itu ayahnya adalah bapak kandung kita, adapun guru kita maka itu bapaknya, maka bapaknya itu adalah ruh kita, bapaknya itu adalah guru kita. Nah, jadi jasad kita itu punya bapak dan ruh kita juga punya bapak. Maka sebagaimana kita menghormati bapak kandung kita, maka hendaklah kita memiliki penghargaan dan penghormatan terhadap guru kita yang merupakan bapak bagi ruh kita. Fali'tirafu bifadlil muallimina haqqun wajibun. Maka mengakui dan mengetahui tentang keutamaan para guru ini adalah sebuah kewajiban ya, hak yang wajib didapatkan untuk guru tersebut, untuk seorang yang mengajarkan ilmu tersebut. Kita banyak tahu ilmu kita, banyak mengetahui perkara yang sebelumnya kita tidak tahu, sebabnya adalah dengan melewati sarana guru tersebut. Maka kita harus mengakui tentang keutamaannya mereka. Qala Syu'batu binul Hajjaj, tafadhali iqra'i. نعم. قال شعبة بن الحجاج كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. Nah, Santi barakallahu fiik. Dibaca lagi wastan bata hadzal makna sekalian. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفي الأدفوي فقال إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلميذا له متبعا له فجعله الله فتاه لذلك. Nah, ahsanti barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Qala Syu'batu binul Hajjaji kullu man sami'ta
kullu man sami'tu minhu hadithan fa ana lahu abadun. Syu'bah bin Hajjab, ya beliau adalah seorang penuntut ilmu, seorang ulama ya, mengatakan kullu man sami'tu minhu hadithan. Nah, siapapun yang pernah ya aku mendengar hadis, sebuah hadis darinya, fa ana lahu abadun. Maka aku adalah budaknya. Jadi kedudukannya seorang yang menuntut ilmu terhadap guru, bagi guru tersebut kedudukannya itu adalah seperti budaknya. Wastanbatu hadzal ma'na minal Qur'ani Muhammad bin Ali al-Udufuwiyyu faqala idza ta'allama al-insanu min 'alimin wastafada minhul fawaid fahuwa lahu 'abadun. Kemudian wastanbatu hadzal ma'na minal Qur'an Muhammad bin Ali al-Udufuwiyyu faqala, dan telah mengambil makna ini ya dari Al-Qur'an seorang ulama bernama Muhammad ibnu Ali al-Udufuwiyyu rahimahullah, ya beliau mengatakan idza ta'allamal insan, ya apabila seorang itu belajar dari seorang guru, wastafada minhul fawaid, dan mendapatkan faidah yang banyak dari guru tersebut, fahuwa lahu abadun. Maka kedudukan dia itu bagi guru tersebut seperti seorang budak. Nah, ya, apabila seorang belajar dari seorang yang alim, belajar dari gurunya, dan mengambil faidah dari beliau, banyak faidah, maka murid tadi kedudukannya adalah seperti seorang budak bagi gurunya. Nah, jadi apabila salah seorang belajar dari seorang guru dan mengambil faidah dari beliau, maka murid tadi kedudukannya seperti seorang budak bagi gurunya. Nah, beliau mengatakan demikian. Ini dari Al-Quran ya. Istafada minal Quran. Fahuwa lahu abadun. Qala Allah Ta'ala, dalilnya, wa idh qala Musa li fatahu wa huwa yusha'u bin nunin wa lam yakun mamlukan lahu wa inna ma kana mutalmidan lahu muttabi'an lahu faja'alahu Allahu fatahu lidzalik. Qala Allah Ta'ala fil Quran, Allah berkata, wa idh qala Musa li fatahu, dan ingatlah ketika Musa berkata untuk budaknya, kepada budaknya, wa huwa yusha'u bin nun, itu adalah Yusha' bin Nun, walam yakun mamlukan lahu, dan Yusha' bin Nun ini bukan budaknya Musa. Beliau ini adalah seorang nabi juga, Musa. Yusha' ini adalah pengikutnya Nabi Musa. Beliau adalah seorang nabi juga, meskipun tidak termasuk nabi-nabi yang disebutkan di Al-Quran, tapi beliau adalah seorang nabi yang mengikuti ajarannya Nabi Musa alaihi salam. Wa inna ma kana mutalmidan lahu, tetapi beliau Yusha bin Nun, beliau yang belajar mengikuti Nabi Musa, ya, muttabi'an lahu faja'alahu Allahu fatahu lidzalik, maka Allah pun menjadikannya seperti budak ya. Kedudukannya itu seperti budaknya. Maka di sini Imam Muhammad bin Ali mengatakan kedudukannya seorang yang menuntut ilmu dari guru bagi gurunya itu seperti budaknya. Beliau beristifadah dari ayat Al-Quran, wa idh qala Musa li fatahu, karena Allah berkata wa idh qala Musa li fatahu, yang dimaksud dengan fatahu di sini adalah Yusha' bin Nun, sedangkan fatah itu bermakna budak ya, abdun. Sedangkan Yusha' ini bukan budaknya Musa, akan tetapi dia adalah seorang nabi, ya, seorang murid yang mengikuti ajarannya Nabi Musa. Nah, wa qad amara asy-syar'u, tafadhali man taqra.
نعم أستاذة. نعم تفضلي. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا، فروى أحمد في المسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. نعم أحسنتي بارك الله فيك جزاك الله خيرا. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا، فروى أحمد في المسند عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. Waqad amara syara' dan sungguh ya syariat itu telah memerintahkan untuk memperhatikan hak-haknya al-ulama ya para ulama, para guru, ikraman lahum ya bentuk dalam bentuk memuliakan mereka, kemuliaan mereka, wa tauqiran dan penghormatan. Farawa Ahmadu fil musnadi an Ubadah bin Somit. Nanti dulu. Maka ada amar syar' dan syariat ini telah memerintahkan untuk menjaga hak para ulama ya, karena merekalah yang membawa ilmu, mereka yang menyampaikan ilmu, sehingga agama ini menjaga dan memerintahkan kita untuk menjaga hak-haknya para ulama dan menghormati mereka dan menghargai mereka serta memuliakan mereka. Farawa Ahmadu fil musnad ya, maka Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnad an Ubadah bin Somit, dari Imam Ahmad ya meriwayatkan di dalam musnadnya dari Ubadah bin Somit bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laisa min ummati man lam yujilla kabirana, bukan termasuk umatku man lam yujilla kabirana ya, siapa yang mereka tidak menghormati orang tua, wa yarham saghirana dan menyayangi anak-anak muda ya, anak kecil, wa ya'rif li'alimina haqqahu dan tidak mengenal, tidak mengetahui hak-hak guru-guru kami. Maksudnya para ulama. Laisa min ummati. Rasulullah berkata, laisa min ummati. Ya, mereka tidak termasuk umatku. Orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, dan tidak mengetahui tentang hak-haknya seorang guru. Nah, ini ucapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan termasuk umatku, maksudnya adalah bukan termasuk orang yang mengikuti jalannya Nabi SAW. Berarti jalannya Nabi SAW adalah menghormati yang lebih tua dan menyayangi lebih muda, serta hak-haknya para ulama kita. Nah, ijtihadnya para ulama ya, meskipun ada tergerincilan dari mereka, tapi kita tidak melihat kesalahan tersebut, tidak mengikuti kesalahan tersebut. Misalkan ada ulama berpendapat ini, ada ulama berpendapat ini, mereka berbeda pendapat, kemudian kita melihat ada kesalahan dari ulama tersebut, misalkan, maka kita tidak kita memahami kesalahan tersebut dan tidak mengikuti kesalahan tersebut. Nah, sebagaimana kita manusia melakukan kesalahan, mereka pun juga manusia yang pernah melakukan kesalahan, dan kita melihat hal-hal yang positifnya lebih banyak. Nah, tidak melihat hanya kekurangannya. Karena kalau kita melihat kekurangannya saja, kita mungkin tidak akan mendapatkan ilmu yang beliau sampaikan. Nah, karena ijtihadnya ulama, apabila mereka beristihad, ya seperti yang kita tahu, apabila mereka beristihad, maka apabila benar, maka mendapatkan 2 pahala.
Sedangkan kalau mereka berijtihad akan tetapi salah, maka mendapatkan 1 pahala. Nah. Dan ini juga termasuk bentuk pengagungan kita terhadap ilmu yang dengan menghargai para ulama kita, ya, atau orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Wanaqala banu Hazmin, tafadhali. Ana Ustazah. Tafadhali. ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم فمن الأدب اللازم لشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو بل ينزله منزلته لئلا يهينه من حيث أراد أن يمدحه وليشكر تعليمه ويدعو له ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة. Nah, ahsanti barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Wa naqala Ibnu Hazmin al-ijma' ala tawqiril ulama'i wa ikramihim. Wa naqala Ibnu Hazmin al-ijma' ala tawqiril ulama'i wa ikramihim. Dan Ibnu Hazm telah menukil ijma', ya, menukil ijma' kesepakatan atas keharusan untuk menghormati para ulama dan memuliakan mereka. Nah, ini adalah ijma', tidak ada di antara mereka yang menyelisihi. Sudah ijma', ya, sepakat. Semuanya bersepakat kewajiban kita untuk menghormati dan menghargai para ulama kita. Wa minal adabil lazim li syaihi 'alal muta'allim, maka di antara adab yang harus dilakukan seorang penuntut ilmu terhadap gurunya, mimma yadkhulu tahta hadzal asli at-tawadhu lahu. Nah, di antara bentuk penghormatan kita dan adab kita kepada guru kita, dan ini adalah sebuah kewajiban bagi seorang murid, maka masuk dalam prinsip ini adalah at-tawadhu lahu, merendah diri terhadap gurunya. Merendah diri terhadap gurunya, ya, meskipun kadang mungkin muridnya lebih cerdas daripada gurunya, ya, tapi termasuk adab di antara seorang guru, adab seorang murid terhadap gurunya adalah at-tawadhu lahu, ya, harus tawadu, ya, kita harus merendahkan hati kita di hadapan guru kita, jangan sombong di hadapan gurunya. Wal iqbalu alaihi, dan mendekat terhadap guru tersebut, dan juga menghadapkan diri kepadanya, ya, bukan membelakangi, bukan memalingkan dirinya dari gurunya. Nah, ini termasuk penghargaan dan penghormatan kepadanya,
baik di dalam majelis ataupun ketika bertemu di jalan. Nah, maka berusaha untuk menyapa guru tersebut ya terlebih dahulu. Bukan justru malah misalkan mungkin pura-pura nggak lihat. Nah, ini termasuk penghormatan terhadap guru tersebut. Wa adamul iltifati alaihi, dan tidak memalingkan muka, ya, cuek terhadap guru tersebut. Wa mura'atu adabil hadithi ma'ahu. Nah, wa adabul iltifati anhu, dan tidak berpaling darinya. Ya, misalnya untuk menghadapkan, berarti kita sedang konsen untuk mendapatkan ilmu dari beliau ya. Wa mura'atu adabil hadithi ma'ahu, dan juga menjaga adab-adab ketika berbicara dengan guru tersebut. Nah, jangan menyampaikan seperti kalau kita berbicara dengan teman ya. Wa mura'atu adabil hadithi ma'ahu. Wa idza haddatsa anhu adzamahu min ghairi ghuluwin. Nah, dan apabila berbicara tentang guru tersebut, ya ulama tersebut adzamahu min ghairi ghuluwin, maka hendaknya dia mengagungkan guru tersebut tanpa melebihi batas. Nah, min ghairi ghuluwin. Wa idza haddatsa anhu adzamahu min ghairi ghuluwin, ya kalau dia sedang menukil ucapan ulama tersebut, ucapan beliau ya ulama tersebut atau guru tersebut, maka hendaklah dia menunjukkan penghormatan terhadap gurunya tadi. Misalnya mengatakan syekhuna atau ustadzuna, nah min ghairi ghuluwin, tanpa berlebihan. Nah, dia belajar dari seorang ustadz ya, misalnya kemudian memberikan gelar dengan misalnya atau itu saja ya. Min ghairi ghuluwin, tanpa berlebihan, tidak berlebihan. Bal yunazzilahu manzilatahu. Bal yunziluhu manzilatahu. Akan tetapi menempatkannya di tempat yang layak. Li alla yashinuhu min haitsu arada ayyamdahahu. Ya, agar supaya dia tidak merendahkan gurunya yang dimana dia sebenarnya ingin memujinya. Bal yunziluhu manzilatahu, tapi menempatkan dia sesuai, guru tersebut, ulama tersebut sesuai dengan kedudukan beliau. Ya, kita mengatakan berkata Ustadz ini, ya, berkata Ustadz ini, ya, ini menunjukkan ta'zim ya, atau pengagungan. Atau qala ulama kata, nah, biasanya gitu ya. Tapi tanpa berlebihan. Li'alla yashinuhu min ghairi arada ayyamdahahu, supaya tidak justru menjelekkan guru tersebut ya, beliau ya. Kita ingin memujinya, tapi ketika kita berlebihan justru akan menjadi sum'ah, menjadi jelek. Nah, orang tahu bahwasanya beliau tidak sampai derajatnya misalnya al-alamah atau syekh. Nah, ini termasuk gulu dan malah jadi merendahkan guru tersebut. Wal yashkur ta'limahu wa yad'u lahu, dan bersyukur ya, berterima kasih kepada guru tersebut dan mendoakan guru tersebut. Wala yudhirul istighna'a anhu, dan tidak menampakkan tidak butuhnya. Wala yu'dhihi biqaulin au fi'lin, dan tidak menyakiti ya dengan perkataan atau perbuatan. Wal yatalattaf fi tanbihihi ala khotoihi idza waqa'at minhu zallatun, dan lemah lembut terhadap guru tersebut apabila sedang meluruskan kesalahannya. Nah, apabila mendapati kesalahan dari guru tersebut. Nah, ya, hendaklah dia berlemah lembut ketika dia mengingatkan gurunya atas kesalahan yang
guru tersebut lakukan kalau memang terjadi kesalahan. Beliau melakukan sebuah kesalahan, maka kemudian kita ingin mengingatkan sebagai seorang murid, maka hendaklah dengan lemah lembut. Dan ini termasuk pengagungan kita terhadap ilmu dan penghargaan kita terhadap guru kita, guru tersebut. Wa mimma tunasibul isyaratu ilaihi huna, tafadhali man taqra. Ana Ustazah. Wa mimma tunasibul isyaratu ilaihi huna biikhtisarin wajizin ma'rifatul wajibi izaa zallatil alimi wa huwa sittatu umurin. Al-awalu at-tasabbutu fi suduri zallati minhu wasani at-tasabbutu fi kauniha khoto'an wa hadhihi khoto'an khoto'an wa hadhihi wazifatul ulama'i wa hadhihi wazifatul ulama'ir rasikhina wa yus'aluna anha wa salisu tarkut tibaihi fiha wa rabi'u altimasul uzri lahu bita'wilin sa'igin wal khamisu bazlun nushi lahu bilutfin wa sirrin la bi'unfin wa tashirin wasadisu hifzu janabihi fala tuhdaru karamatuhu fi qulubil muslimina. Nah, Santi barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Nah, wa mimma tunasibul isyaratu ilaihi huna biikhtisarin wajizin ma'rifatul wajibi iza azallatil alimi. Nah, dan di antara perkara yang pantas untuk disebutkan di sini, nah, mimma tunasibu atau layak ya, di antara perkara yang layak atau pantas disebutkan di sini biikhtisarin wajizin, dengan secara singkat saja ya, ma'rifatul wajibu iza azallatil alimi, untuk mengetahui, yaitu mengetahui apa yang harus kita lakukan ketika terjadi kesalahan pada guru kita. Nah, guru kita seorang manusia, bisa salah, bisa benar. Kalau sampai terjadi kesalahan dari guru kita, maka yang kita lakukan di sana ada 6 perkara. Al-awwalu at-tathabbutu fi suduriz zallati minhu. Yang pertama adalah memastikan kesalahan tersebut itu berasal dari guru tersebut, ulama tersebut. Nah, at-tathabbutu fi suduri zallati zallati minhu. Ya, hendaklah kita tatsabbut, meyakinkan dulu bahwasanya kesalahan ini memang beliau yang melakukan. Jangan sampai hanya sekedar qila wa qal, ya, katanya dan katanya. Maka yakin dulu itu memang terjadi pada diri beliau. Misalnya ini ada ucapan ini, kemudian misalnya ada rekamannya atau apa. Nah, atau misalkan buktinya ada ya dari buku-buku. Kalau misalkan para ulama itu biasanya ketika mereka berbeda pendapat ya, kalau dibaca bukunya mungkin kita bisa melihat kesalahan tersebut. Nah, tidak untuk diikuti dan tidak untuk berhujah dengan kesalahan tersebut ya, tapi kita mengambil ilmunya saja.
Wathani at-tathabbutu fi kauniha khata'an. Wa hadhihi wadhifatul ulama'ir rasikhina fayus'aluna anha. At-tathabbut fi kauniha khata'an, memastikan. Yang kedua adalah kita meyakinkan terlebih dahulu ya bahwasanya itu memang sebuah kesalahan ya. Beliau lakukan, tapi apakah benar atau itu sebuah kesalahan? Nah, itu sebuah kebenaran atau sebuah kesalahan tersebut, maka meyakinkan bahwasanya yang beliau lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Wa hadhihi wadhifatul ulama ar-rasihun, dan ini adalah kewenangannya seorang ulama ya. Bagaimana kita mengetahui itu adalah sebuah kesalahan pada beliau, adalah seorang alim juga. Ini adalah tugas para ulama yang mereka memahami ilmu tersebut, yang memang dalam memahami ilmu tersebut. Fayus'aluna anha, maka kita bertanya kepada ulama yang lain ya, dengan bertanya kepada ulama yang lain. Wa hadhihi wadhifatul ulama ar-rasihun fayas'aluna anha. Nah, bagaimana kita mengetahui itu adalah sebuah kesalahan padahal beliau adalah seorang alim juga? Nah, kita mengetahuinya adalah dari, dan itu adalah tugasnya para ulama ya, seorang alim yang lain ya, yang mereka memang paham ilmu tersebut. Fayus'aluna anha, maka kita bertanya kepada ulama yang lain atau guru yang lain. Wa tsalitsu tarkut tiba'ihi fiha. Yang ketiga adalah meninggalkan atau tidak mengikuti kesalahan tersebut. Nah, jangan mengikuti kesalahan tersebut. Nah, kalau memang itu adalah sebuah kesalahan, maka tidak untuk diikuti. Kalau memang terjadi, benar-benar terjadi pada guru tersebut, dan kesalahan tersebut memang benar sebuah kesalahan, maka yang ketiga adalah untuk tarkut tiba'ihi fiha, tidak untuk diikuti. Warabi al-iltimasul gudwi lahu bita'wilin sa'irin. Yang keempat adalah kita berusaha untuk mencari uzur ya, altimas, mencari udzur atau alasan yang wajar, yang masuk akal, yang benar, yang mungkin beliau belum membaca permasalahan ini atau mungkin beliau lupa. Ya, ini adalah uzur-uzur yang mungkin saja terjadi pada manusia. Lupa atau kesalahan mungkin yang tidak beliau ketahui. Nah, karena seorang guru juga manusia ya, ada kekurangannya. Wal khamisu badlun nushilahu bilutfin wa sirrin la bi'unfin wa tashhirin. Kemudian yang kelima adalah memberi nasihat dengan lemah lembut dan rahasia. La bi'unfin wa tashhirin, tidak dengan keras dan terang-terangan. Berusaha untuk memberi nasihat kepada beliau ya, kepada guru tersebut dengan lemah lembut dan rahasia. Nah, jadi jangan tidak kasar dan juga tidak di depan banyak orang. Karena kita harus menjaga kehormatan guru tersebut. Wasadisu hifdzu janabihi fala tuhdaru karamatuhu fi qulubil muslimin. Yang keenam, yang terakhir ya, ini adalah menjaga kehormatan guru tersebut. Nah, kita berusaha untuk menjaga kewibawaan, kedudukan, kehormatan guru tersebut. Jangan sampai kemuliaan beliau dipecahkan dan dihancurkan di dalam hati-hati kaum muslimin. Nah, jadi kalau memang beliau memiliki kesalahan, ya kita katakan Syekh adalah seorang ulama di antara ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Namun di dalam masalah ini saya tidak sepakat. Ini adalah perkara yang biasa. Karena seorang Syekh juga seorang manusia yang biasa. Mungkin beliau punya kesalahan juga, punya kebenaran, dan terkadang mungkin melakukan kesalahan. Akan tetapi
beliau pun tetap seorang ulama. Bahkan ulama-ulama yang lain pun ketika mendapati kesalahan dari seorang ulama, mereka akan memberikan petunjuk-petunjuk kelebihan-kelebihan dari ulama tersebut, menyebutkan kebaikan-kebaikan dari ulama tersebut. Nah, ya, karena beliau adalah tetap seorang ulama, kita pantas untuk mengambil ilmu darinya. Nah, dan dalam ilmu ini, dalam permasalahan ini, kita tidak sepakat dengan membenci terhadap ulama tersebut atau syekh tersebutnya. Padahal beliau adalah seorang ulama ahlus sunnah wal jamaah. Terakhir, wa mimma yuhadziru minhu, tafadhali. Wa mimma yuhadziru minhu mimma yattasilu bitawqir. Man taqra minkum? Nah, masalah. Naam, tafadhali. ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير وماله الإهانة والتحقير كالازدهام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسر السبل. Nah, Ahsanti barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Wa mimma yuhadziru minhu mimma yattasilu bitawqiril ulama'i ma suratuhu at-tawqir wa ma'aluhu al-ihanatu wat-tahqir. Kal izdihami 'alal 'alim wat tadyiqi 'alaihi wa iljaihi ila a'saris subul. Dan di antara hal yang harus diwaspadai, ya, dan dihindari, berhati-hati, mimma yattasilu bitawqiri ulama, yang berkaitan dengan al-ulama, masuratuhu tawqir wa ma'aluhul ihanatu wat tahqir, yang dimana dengan penghormatan terhadap ulama, apa yang bentuk luarnya itu seakan-akan menghormati, tetapi hakikatnya adalah penghinaan. Nah, di ini harus berhati-hati. Kadang kita menyangka itu adalah penghormatan, padahal itu sebenarnya adalah penghinaan. Misalnya, contohnya, masuratuhu tawqir wa ma'alhul ihana, yang tampaknya itu seperti penghormatan, akan tetapi hakikatnya itu adalah sebuah penghinaan. Kalizdihami 'alal 'alim, seperti berdesak-desakan di sekitar guru tersebut, alim tersebut. Ya, kalau misalkan ingin bertanya, maka bertanya saja, tapi jangan berdesak-desakan, misalkan sampai dorong-dorongan, kemudian misalkan guru tersebut, ya, atau syekh tersebut mungkin sehingga menjadi sampai terjatuh. Nah, ini tidak termasuk penghormatan terhadap guru tersebut. Nah, wa tadyiqi 'alaihi, dan mempersempit ruang beliau, ya, ruang guru tersebut, atau tempat beliau. Wa iljaihi ila a'saris subul, dan menjadikan beliau, guru tersebut, terpaksa berjalan di atas atau menempuh jalan yang sulit. Wa iljaihi ila a'saris subul, ya, menjadikannya terpaksa menempuh jalan yang sulitnya. Ya, ini sebenarnya bukan penghormatan, tapi
penghinaan ya, penghormatan kita memberikan jalan kepada beliau, memberi keluasan kepada beliau. Adapun seseorang yang mendesak-desak di sekitaran syekh, kemudian akhirnya menjadikan syekh tadi susah untuk berjalan, maka bahkan sampai jatuh misalnya, ya, sebagian mereka, maka ini penghinaan sebenarnya ya terhadap guru tersebut dan bukan merupakan penghormatan. Intahina walhamdulillah. Naam. Al-Maqidur Rabi' Asyar ya. Simpul pengakuan yang ke-14 yaitu ikramu ahlil ilmi wa tauqirihim, memuliakan ahlul ilmi ya, para ulama dan menghormati mereka, orang yang memberikan ilmu kepada kita. Nah, soal ada pertanyaan sebelum kita tutup majelisnya? Barakallahu fikum. Intahaina walhamdulillah. Kalau nggak ada soal, langsung kita tutup ya. Udah semakin malam ini. Barakallahu fikum. Wa jazakunallahu khairan ala husni musyarakatikum. Nakhtatim majlisana bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan.